Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi tentang bagaimana penanganan korban yang mengalami multi trauma. Pada tayangan video ini kita akan melihat bagaimana contoh langkah-langkah menangani korban yang mengalami multi trauma. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih itu multi trauma? Yaitu keadaan suatu pasien yang mengalami kecelakaan bukan hanya satu trauma. Simak sampai selesai ya. Minta tolong ya Pak, ya segera ya Pak. Setelah mendapatkan laporan dari lokasi kejadian, kemudian petugas akan dikirim untuk menangani kejadian tersebut. Nah, di sini petugas ambulan dan tim lainnya menuju ke lokasi kejadian. Prinsip dalam bekerja adalah 3 aman. Yang pertama aman diri. Mana Pak? Pak, ada korban Pak. Silakan. Ada korban. Iya Pak. Boleh lihat, tolong. Kemudian aman lingkungan dan aman korban. Setelah lingkungan dirasa cukup aman, maka petugas akan menghampiri korban dan menanyakan atau merespon korban. Merespon korban dengan cara dipanggil terlebih dahulu, kemudian ditepuk ataupun disentuh bagian tubuh korban. Setelah respon korban dilakukan, maka petugas yang pertama ada orang lewat. Setelah petugas merespon korban, kemudian petugas menghampiri korban dan mengamankan kepala korban. Tujuan mengamankan kepala korban adalah agar kepala korban tidak bergerak dan dalam kondisi stabil. Nah, setelah kepala korban diamankan, petugas lainnya diminta untuk melakukan pengecekan tulang leher. Pengecekan tulang leher ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya cedera tulang belakang, khususnya di bagian leher. Nah, ketika kita curiga akan adanya cedera tulang leher, maka kita lakukan pemasangan neck collar atau penyangga leher. Pertama-tama kita lakukan mengukur ukuran leher sesuai dengan kondisi pasien dan menyesuaikan dengan kebutuhan neck collar yang akan dipasang. Luka di kepala dan lengan kiri. Leader atau ketua tim mengobservasi kondisi secara umum korban. Pada saat pemasangan neck collar, leader atau ketua tim tadi sudah melihat adanya cedera lain selain di kepala, yaitu di lengan kanan, lengan kiri maksudnya, lengan kiri korban dan juga di bagian kepala. Setelah neck collar terpasang, maka pernapasan 30 kali, Pak. dapat Ya, cek napas. melakukan pemeriksaan Tolong dicatat. pernapasan. Pak, coba ya, tolong Pak ya. Ketua tim Bapak tenang aja, santai aja. berkomunikasi kepada si korban Napasnya atau si biasa pasien untuk memberikan motivasi dan semangat. Udah luka kepada di si kepalanya. Saya berikan oksigen 8 liter, Pak. Oksigen 8 liter. Bisa dicatat. Pemberian oksigen ini sesuai dengan protokol yang berlaku dan peralatan yang digunakan. Untuk luka di kepala, maka diperlukan penanganan awal karena memang terlihat perdarahannya. Jadi prinsipnya adalah perdarahan ataupun luka yang terlihat terlebih dahulu yang ditangani, terutama luka-luka atau perdarahan yang besar. Ketika ini sudah ditangani atau sudah dilakukan penanganan secara benar, maka akan dilanjutkan dengan penanganan luka-luka yang tersembunyi. Pada kasus ini, ketua tim menginformasikan bahwa terjadi luka di lengan kiri, sehingga ada beberapa anggota tim yang berkonsentrasi untuk menangani luka pada karena kita curiga ada patah tulang. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata luka terbuka yang cukup besar di lengan kiri, sehingga tim menganggap bahwa ini kemungkinan terjadi patah tulang.
Luka terbuka tersebut kemudian dilakukan penutupan luka, penutupan pendarahan, yaitu dengan menggunakan balut cepat. PMS dulu, PMS. Cek, kita curiga ada patah tulang ya, ada perubahan bentuk, terdengar suara krepitasi, pasiennya pas waktu dipegang juga nyeri. Persiapkan bidai, kita cek dulu pulsasinya. Teraba. Pak, kerasa nggak Pak? Pak, gerakin jarinya Pak. Oke, pulsasi sensorik motorik normal. Bidai udah masih dipersiapkan. Kemudian diukur dari yang sehat. Setelah luka tertutup dan pendarahan dapat diatasi, maka dilanjutkan dengan pembidaian. Prinsip pembidaian tentunya rekan-rekan, teman-teman semua sudah mengetahui apa saja prinsip-prinsip pembidaian. Kita simak videonya. Melewati 2 sendi, jumlahnya minimal 1, 2 atau lebih baik 3. Detailnya dulu tuh. Pasang bagian bawah. Dan detailnya kita masukin. Oke, persiapan untuk masukkan mitela. Dan bidai. Siapkan bidai. Kita ikat di sisi yang sama dengan tali sini. Bidnya searah. Oke Pak ya. Bapak selalu tenang dan napas sewajarnya. Kita akan tolong dan segera untuk transportasi Pak ya. Jangan lupa setelah pengikatan cek WMS-nya. Persiapan untuk pemeriksaan fisik. Oke, PMS. Pada pelaksanaan pembidaian, maka juga perlu dilakukan pemeriksaan PMS, yaitu pulsasi, motorik, dan sensorik. Melakukan pengecekan PMS ini dilakukan di bagian ujung bagian yang cedera. Contohnya di tangan kiri tadi, maka melakukan pengecekannya yaitu di bagian ujung dari tangan kiri tersebut, yaitu dengan cara mengecek denyut nadinya, kemudian mengecek motoriknya, pergerakan tangannya, jarinya, dan meminta atau menanyakan apakah ujung jarinya terasa atau tidak. Ini yang dilakukan pengecekan PMS. Oke, setelah penanganan korban yang nampak atau yang aktual, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik head to toe, yaitu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tujuannya adalah mencari cedera yang tersembunyi yang tidak terlihat oleh mata kita saat ini, sehingga hal-hal yang tersembunyi tadi dapat dilakukan pencarian sehingga kita melakukan tindakan atau treatment yang sesuai. Melakukan pemeriksaan fisik BTLS ini dimulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Melakukan pemeriksaan fisik ini untuk mencari 4 hal, yaitu BTLS, yaitu adanya perubahan bentuk, kemudian adanya tumor atau pembengkakan, adanya luka, dan rasa sakit yang diderita oleh korban. Ini ada perlukaan di kepala sudah ditutup. Lihat bagian wajah, ada patah tulang atau tidak? Tidak ada patah tulang. Lihat bagian rongga toraksnya, ada patah tulang atau tidak? Sampai bagian belakang.
Abdomen Tidak ada luka, tidak ada 4 kuadran. Berarti di soto itu saya mas. ini Pak. Ya. Bagian abdomen dibagi 4 kuadran, bagian kanan atas, kanan bawah, Tidak kiri sakit, atas. Pak? Tidak sakit Pak. Tidak ada. Oke, clear. Tidak ada luka bagian pelvis, Pelvis. didorong. Tidak ada keripit. keripit. Pada saat pemeriksaan fisik kemudian ada keluhan dari si korban ataupun ada sesuatu yang kita lihat, maka kita menghentikan tindakan tersebut untuk dilanjutkan dengan treatment yang sesuai dengan kondisi korban. Pada kasus ini di kaki sebelah kiri Tidak pada ada saat dilakukan pemeriksaan bagian, fisik korban berteriak kesakitan sehingga tungkai sebelah kondisi saat itu kiri. mengharuskan tim Oke, untuk ada. melakukan Iya, expose silakan. pakaian Expose, korban silakan. dengan Untuk cara mengetahui menggunting luka. pakaian korban agar Apakah ada terlihat luka luka terbuka, yang tersembunyi tertutup? tersebut. Expose. Ada luka lecet Pak, Oke, lecet aja. dibersihkan. Dibersihkan Ada dan curiga patah tulang atau tidak? Pak, gerakin Pak. Kakinya Jadi gerakin, kakinya. Oke, PMS. Berasa nggak Pak? Oke, berasa. Nadi dorsalis pedis teraba. Kaki kiri hanya luka. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Bagian sebelah kanan Kaki kanan. Oke, tidak ada perdarahan. Ini tidak buka ada aja nih. pendarahan. Oke, oke. Sebelah kanan tidak ada perlukaan. Oke, tidak ada luka. Nadi Bebas. dorsalis pedis teraba. Gerakan Pak. Jari kakinya Pak. Berasa Pak? Oke, tidak ada perlukaan. Oke, luka. Setelah bagian kaki atau ekstremitas bawah selesai dilakukan pemeriksaan atau pengecekan secara fisik tadi, kemudian dilanjutkan dengan lengan atas atau ekstremitas atas. Pemeriksaan fisik Dimulai lengan, dari bagian yang terdekat tangan oleh kanan. penolong Cek dan nadi dilakukan radialis, secara teraba. menyeluruh Oke, teraba. dari Gerakan bagian jarinya, Pak. lengan, pangkal Berasa atau lengan tidak? hingga ke bagian Berasa, ujung. oke. Dan pada Oke. bagian Sebagai, ujung di bagian bagian kiri pergelangan sudah tangan ke dilakukan bawah juga pemindaian. dilakukan pengecekan Tanda PMS pitol. supaya mengetahui ada atau tidaknya Ada komplikasi yang terjadi pada si korban. Napasnya 28 kali per menit. 28 per menit. Pernapasan. Nadinya 110. Nadi 110 per menit. Tensi. Tekanan darahnya 100 per 60. Yang adalah 100 per 60. Akral, udah Pak, gede. Udah. Oke. Akalnya dingin. Akral dingin. Ya. Pasien dicurigai shock, kita tutup. Pasien curigain shock. Kasih mutir, kita tutup. Ya, periksa bagian belakang, Pak. Setelah pemeriksaan fisik di bagian depan sudah dilakukan secara menyeluruh, maka dilakukan pemeriksaan fisik di bagian belakang, yaitu dengan cara memiringkan korban dengan teknik lock roll, Oke, lakukan yaitu dengan lock roll upaya kurang lebih dari 4 bagian orang yang sebelah untuk kanan memiringkan korban. tersebut, dan nanti pada saat posisi miring maka korban akan dilakukan pemeriksaan di bagian persiapan. samping. Teman-teman, Bapak Ibu Ya. bisa melihat Tangan bagaimana silang. caranya untuk melakukan Oke, lock hitungan roll, dari yaitu saya. 3, 2, 1. petugas berada di salah satu Oke. sisi korban Cek punggung. yang tidak berat lukanya. Kemudian tangan Tidak petugas ada saling krepitus. bersilangan satu Tidak ada dengan yang krepitus. lainnya untuk menarik Bagian bawahnya. atau memiringkan si korban. Untuk di bagian kepala tetap memegang kepala, 3, tidak 2, boleh 1. dilepas karena belum terpasang head Oke. immobilizer. Belum di tengah. Oke, nanti kita Ya. lihat pada Tinggal tayangan ini. Tangan tentunya. Cara megangnya satu. Posisikan Jangan korban di di tengah bahu. long spine board. Setelah berada di posisi yang Panggul, tepat dan kaki, benar, siap. maka Dorong kepala ke bawah. korban 3, 2, 1. diamankan dengan menggunakan head stabilizer. Dorong ke atas. 3, 2, 1. Oke. Central line.
Pasang strapnya. Ambulan tolong dipanggil, Pak. Ya, ambulan. Ya, Pak, namanya siapa? Punya alergi, Pak? Enggak. Sekarang lagi konsumsi obat, Pak, dari dokter? Enggak. Sebelumnya Bapak punya riwayat sakit apa, Pak? Enggak, Pak. Makan tadi terakhir jam berapa, Pak? Jam 8. Jam 8 pagi. Kejadiannya seperti apa, Pak? Tiba-tiba langsung tabrak aja. Langsung tabrak aja. Iya. Ditabrak apa, Pak? Motor Motor dari samping, depan, belakang? dari belakang. Dari belakang. Baik. Bapak, tarik napas kalau sakit. Kalau ada keluhan, kasih tahu kita, Pak ya. Iya. Oke, sekarang kita angkat dulu, berikan posisi shock. Sok. Ya, ganjal 20 sampai 30 cm. Jika dirasa sudah cukup dan dirasa kondisi korban juga sudah stabil, maka lakukan transportasi korban menuju ambulans. Sehingga korban akan segera dievakuasi menuju rumah sakit dan juga mendapatkan terapi yang sesuai. Tapi ingat, di dalam ambulans tetap dilakukan observasi secara terus-menerus terhadap perkembangan kondisi medis. Dua di belakang. Kaki dalam maju. Jalan. Demikianlah tayangan video tentang bagaimana penanganan korban yang mengalami kejadian multi trauma, dan semoga ini menjadi sebuah gambaran bagi kita untuk menangani korban yang mengalami kejadian multi trauma. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.